Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Putri, program studi S1 Kriminologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai film Seksi Killer. Seksi Killer merupakan film dokumenter yang merupakan hasil karya dua jurnalis Indonesia. Film ini menceritakan tentang industri pertambangan batubara yang dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Film ini menceritakan kisah pilu di balik pembangunan industri batu bara yang dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Pertambangan batu bara ini dibuat di sekitaran pemukiman warga yang menimbulkan begitu banyak keprihatinan. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat di sini kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dan di kampung ini, air bersih sudah lama jadi sejarah. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Oh yo, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah itu yang di sana yang kena lumpur kan nggak mau tinggi. Ini kan lumpur ini, licin loh. Bahkan akibat lubang bekas galian batu bara ini membuat genangan air yang cukup besar dan dalam, mengakibatkan adanya korban jiwa akibat tercebur dan tenggelam dalam lubang tersebut. Antara tahun 2011 hingga 2018 tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam di lubang bekas tambang, hanya di Provinsi Kalimantan Timur. Secara nasional, antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah yang tewas mencapai 115 jiwa. Kalau saya bangun subuh di masjid, saya nangis-nangis di masjid. Ku ingat anak saya semua. Anak saya kayak yatim piatu, tapi susah betul. Di situ saya membesarkan anakku. Susah betul. Orang tua namanya ibu itu kan kalau ditinggal anak itu pasti sedih, sampai sekarang pun ya sedih, teringat terus gitu. Yang berdekatan dengan permukiman warga, bahkan persis di belakang sekolah. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya pingin ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Ininya saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain ke apa, pakai deko gitu aja. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini Pak, di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih ikut prihatin. Ya. Untuk memutus ini bagaimana Pak dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang Pak meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan bisa. Itu aja. Nggak ada upaya Pak prihatin supaya tidak terjadi lagi Pak? Ya pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Oke Pak. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku. Selain di daerah Kalimantan Timur, daerah perairan Karimun Jawa juga kena imbasnya. Karena banyak aktivitas kapal pengangkut batu bara yang hilir mudik menuju PLTU Jawa dan Bali. Hal ini tentunya mengakibatkan air laut dan terumbu karang rusak serta tercemar. Berlanjut ke daerah Batang, Jawa Tengah. Di sini terdapat PLTU terbesar di Asia Tenggara yang merenggut daerah persawahan milik petani sehingga merusak dan mencemari kondisi alam sekitarnya. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan seperti sakit jantung, sesak napas, kanker,
bahkan menyebabkan kematian akibat terpapar oleh debu dan partikel pertambangan. Dulu dan zaman sekarang memang jelas berbeda. Penggunaan listrik zaman sekarang jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu karena sekarang sudah banyak perkantoran, gedung-gedung besar serta infrastruktur yang menggunakan listrik lebih banyak dan lebih besar. Film dokumenter ini membuat kita lebih aware terhadap lingkungan, lebih cinta dan menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan kita bersama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus pandai menggunakan listrik. Menggunakan listrik seperlunya, mematikan lampu jika tidak dipakai, dan lihatlah betapa mirisnya kehidupan mereka yang berada di sekitaran tempat tinggal, PLTU, serta pertambangan. Di sini, pemerintah dan perusahaan memang berusaha untuk menghadirkan listrik di tengah-tengah masyarakat. Namun, di balik itu semua, pemerintah dan perusahaan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Satu contohnya, lubang bekas galian batubara tersebut, pemerintah dan perusahaan harusnya lebih bijak lagi agar lubang tersebut direklamasi demi menjaga keselamatan serta ekosistem yang ada di sekitaran tersebut. Oleh karena itu, kita harus lebih hemat lagi dalam penggunaan listrik serta bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita nanti. Sekian review atau tanggapan mengenai film dokumenter Sixty Killer yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.